Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya wa din. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inastaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa kembali melanjutkan ta'lim kita. Salam dan salawat mudah-mudahan senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan juga kepada para pengikutnya hingga di akhir zaman. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini kita membahas tentang fikih, dan pembahasan tentang fikih kita masuk pada bab salat khauf. Bab salat khauf. Ya. Salat khauf ini asalnya ya salat wajib, salat fardu yang 5 waktu. Kemudian memiliki tata cara tersendiri ketika ada sebab yang menimbulkan ketakutan, sehingga disebut salat khauf, salat karena takut. Ya, salat karena takut, salatnya salat fardu, ya, bukan salat tersendiri seperti salat jenazah, bukan, seperti salat kusuf, bukan, ya, tapi salat fardu. Kemudian tata caranya ada khusus karena ada sebab ketakutan. Baik. Laisa laha, di sini jelaskan sedikit mukadimah. Laisa laha sababun illal khauf hadaran aw safaran. Tidaklah baginya pada salat khauf tersebut ada sebab kecuali khauf, kecuali takut. Ya. Jadi sebabnya apa? Sebabnya ada rasa takut, baik dia hadir maupun safar. Hadir maupun safar. Namun yang dipraktekkan oleh Nabi SAW adalah ketika safar karena perang. Berangkat safar, ya, sehingga beliau sholatnya 2 rakaat atau mengqashar. Ya, mengqashar. Baik. Wahia sabit betatun bil kitab wa sunnah wal ijma'. Dan dia salat khauf itu telah sabit, ya, berdasarkan Alkitab, as-sunnah dan ijma'. Jadi telah sabit bahwasanya ini sesuatu yang disyariatkan baik berdasarkan Alkitab, ya, as-sunnah dan juga ijma'. Wa qad waradat sifatun muta'addidatun wa kulluha jaizatun. Dan sungguh banyak telah datang sifat-sifat yang banyak, ya, beberapa bentuk
ada beberapa bentuk tata cara sholat khauf, ya, dan semuanya boleh, ya, semuanya boleh. Baik. Wa bima annaha suriat rahmatan bil musalli fi hadhihi syiddati wa tafwifan min anhum. Dan dari apa-apa yang bahwasanya disyariatkan sholat ini sebagai rahmat bagi orang-orang yang sholat, ya, ketika dalam keadaan sulit, sebagai keringanan, ya, bagi mereka. Ya, keadaan yang sulit, ya, rasa takut tadi, ya, agar mudah dalam mengerjakannya. Ini sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang salat. Fa inna ansaba lil musallin ayakhtaru min hadhihi alwujuhi waridati ansabuha lil maqami. Maka hendaknya seseorang sholat itu memilih, ya, memilih bentuk dari sholat yang ada. Jadi nanti akan disebutkan beberapa bentuk, ya. Nanti boleh mengambil salah satunya sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan makom, kondisinya, mana yang cocok, ya. Baik. Dan juga yang disebutkan oleh hadis-hadis di sini adalah bentuk sholat yang dalam keadaan tidak berkecamuk, gitu, ya, sedang istirahat atau sedang gencatan senjata, ya, sedang istirahat misalnya sholat, ya, ini yang surah atau bentuk sholat ini yang dipraktekkan di sini, ya. Ada yang bentuknya sedang berkecamuk, ya, musuh tidak berhenti untuk menyerang, waktu sudah mepet waktunya, ya, maka sholat sambil apa? Sambil perang, ya, sambil duel, ya. Tapi yang disebutkan di sini adalah bentuk-bentuk ketika istirahat, gitu, ya. Tapi tetap harus ada dijaga, ya, nanti bentuknya. Karena bisa jadi apa? Diserang tiba-tiba, ya, oleh musuh. Wa yakhtalifu bidzalika bitilafi jihatil aduwi wa qurbihi wa bu'dihi wa siddatil khaufi wa khifatihi. Dan bermacam-macam di sini atau berbeda-beda bentuk sholat di sini, ya, sesuai dengan perbedaan arah musuh, musuhnya di mana, arahnya di mana, di kiblat, apa di timur, gitu, ya. Jauhnya atau dekatnya, musuh itu dekat atau jauh, ya. Jadi ini tergantung keadaan-keadaan yang semacam ini, ya, nanti akan disesuaikan dengan tata cara sholatnya. Dan juga siddatul khauf, karena sangatnya takut, ya, atau ya tidak terlalu takut. Ini semuanya mempengaruhi dari bentuk sholat, ya, sholat khauf. Baik, itu sekedar mukadimah dari penulis. Kemudian kita masuk kepada hadisnya, yaitu hadis yang ke-149 dalam kitab ini dan hadis yang pertama, ya, dalam bab ini. An Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, qala, beliau mengatakan, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat bersama kami, salat al-khaufi, salat khauf, di ba'di ayyamihi, di sebagian hari-hari beliau, allati laqiya fihal adu, yang hari-hari tersebut bertemu pada hari-hari tersebut
dengan musuh. Jadi berhadapan dengan musuh. Ya, hari-hari peperangan. Beliau salat khauf. Faqamat ta'ifatum ma'ahu. Ini tata caranya. Ya. Maka berdiri atau salat suatu kelompok, ya, satu kelompok bersama beliau. Jadi di sini beliau selalu membagi dua bagian. Ya, semua pasukan sahabat itu dibagi menjadi dua bagian. Ya, satu kelompok sholat bersama beliau, ya, takbir bersama beliau, ya. Wa ta'ifatun bi'izail adui, satu kelompok lagi menghadap ke musuh. Jadi tergantung musuhnya di mana, ya. Misalnya musuhnya di belakang sana, ya menghadap ke sana semuanya, ya. Atau di kiri, ya berarti bagian kiri semuanya. Bagian kanan, atau musuhnya ngepung, maka ya baris ngepung, ya, melindungi, menjaga orang yang sholat. Paham di sini ya? Fasalla billadzina ma'ahu rak'atan summa dhahabu. Maka sholat orang yang bersama beliau satu rakaat. Ya, satu rakaat. Di sini langsung disebutkan summa dhahabu, kemudian mereka pergi. Jadi satu rakaat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian satu rakaat lagi beliau berdiri. Beliau berdiri diam lama. Orang-orang yang sholat bersama beliau meneruskan sholatnya sendiri-sendiri. Tadi sudah satu rakaat, kemudian menambah satu rakaat sendiri-sendiri, Nabi tetap berdiri. Kemudian kelompok ini sudah selesai sholat, salam, maka mereka pergi, meninggalkan tempat sholat, berganti dengan kelompok tadi yang kedua yang menjaga. Paham ya? Kemudian yang menjaga ini sholat bersama Nabi. Nabi apa? Sedang apa tadi? Sedang berdiri. Ya, kemudian ini datang sholat bersama Nabi satu rakaat sampai duduk, ya, sampai mau salam misalnya, ya. Maka mereka berdiri, pasukan ini berdiri menambah satu rakaat, Nabi tetap duduk, ya, Nabi tetap duduk. Kemudian sampai rakaat yang terakhir mereka menyelesaikan satu rakaatnya, kemudian salam bareng bersama Nabi. Sudah ada gambaran belum ini? Perlu dipraktekkan ini ya. Siapa yang mempraktekkan ya? Hah? Perlu dipraktekkan ya Pak Fandi? Sudah paham belum? Baik. Ya. Kita baca dulu ya. Jadi mereka yang satu orang pertama tadi sudah, kelompok pertama sudah selesai, sudah pergi, ya. Pergi artinya ke mengganti barisan gitu ya. Barisan yang tadi menjaga. Wa ja'al akharun fa shalla bihim rakatan. Ya, yang lainnya datang memposisikan sholat, ya, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam satu rakaat. Wa qadaita ta'ifatani rakaatan. Kemudian yang dua pasukan ini, dua kelompok ini menyelesaikan satu rakaat. Baik, kita selesaikan dulu ya. Faman al-ijmal, dan mana secara umum dari hadis ini. Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam salatal khauf bi ashabihi fi ba'di khurubihi ma'al musyrikin hinama iltaqal muslimun bi'aduwihim minal kufari. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat khauf bersama para sahabatnya pada sebagian peperangan. Ya, peperangan melawan orang-orang musyrikin. Ketika menghadapi, ya, kaum muslimin menghadapi musuh-musuh mereka dari orang-orang kafir. Wa khafu min sanul gharati
alaihim inda istighalihim bis shalah. Dan mereka para sahabat takut ya dari serangan tiba-tiba, ya, dari serangan tiba-tiba disergap, ya, ketika mereka sedang sibuk sholat, ya, sedang sholat tiba-tiba apa? Diserang, ya, maka caranya apa? Dengan cara sholat khauf. Taib wa qasama Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sahabata ta'ifatain. Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi para sahabat menjadi dua kelompok. Ya, menjadi dua kelompok. Ta'ifatun qammat ma'hu fis shalah. Satu kelompok salat bersama beliau, ya. Wa ta'ifatun wajahal adui. Menghadap ke musuh. Satu kelompok lagi menghadap kepada musuh, yakhrisunal musallin, menjaga orang-orang yang sholat, ya. Wa shalla billati ma'hu raka'atan summa dhahabu wa hum fi sholatihim, ya. Ini agak beda dengan yang Anda ceritakan tadi berarti, ya. Kemudian sholat 2 rakaat, 1 rakaat, ya. Orang yang bersama beliau satu kelompok tadi 1 rakaat, kemudian beliau kelompok ini pergi. Wahum fi sholatihim, dan mereka masih dalam keadaan sholat. Wajah ta'ifatul lati lam tusalli wa sholli bihim raka'atan summa sallama nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kelompok yang lain datang menyusul sholat, ya. Kemudian mereka sholat 2 rakaat, kemudian 1 rakaat, ya. Kemudian salam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qamat ta'ifatul lati ma'hu akhiran. Apa ini? Faqadat raka'atan baqiyatan 'alaiha summa dabu lil hirasah. Kemudian kelompok yang lain, ya, yang akhir sholat menyelesaikan 1 rakaat yang tertinggal, ya. Kemudian setelah menyelesaikan 1 rakaat, kemudian mereka pergi untuk menjaga. Wa qadaita fal ula raka'atan allati 'alaiha aidan. Dan juga kelompok yang lainnya, yang pertama menyelesaikan sholatnya juga. Ini agak berbeda, ya. Mau yang mana ini? Atau kita praktekkan yang pertama tadi, ya. Siapa nih mau praktekkan nih? Mungkin orang berapa, ya? Orang 4. Orang 4. Mana orang 4 nih? Orang 4. Kalau orang 3 kayaknya kurang 1 lagi. Imam 1. Imam, berarti orang 1 lagi nih, orang 1 lagi. Imam. Ya, dua kelompok. Ini berarti ini 2 kelompok. 2 orang menjaga. 2 orang menjaga. Misalnya musuhnya di belakang, jadi antum menghadap ke belakang, dengan apa? Mententeng senjata. Ini bawa senjata, ya, nenteng, pistol begini. Semuanya, yang sholat juga begitu, ya. Hah? Apanya? Iya, tetap bawa senjata semua, ini, ya. Tetap bawa senjata semua. Jadi tetap itu menghadap ke musuh. Misalnya musuhnya ada di sana, pokoknya musuhnya nanti kalau yang di kiri berarti menghadap ke sana, ya. Kalau di sana berarti di sana, ya. Kalau di sana di sana. Katakanlah ini musuh di sana. Jadi di belakang sana apa? Di sana. Nah, di sana. Antum juga di sana. Nah, di sana, ya. Terus sholat 1 rakaat. Takbir, takbir, Allahu Akbar, takbir, takbir biasa. Ya. Nah, kemudian terus 1 rakaat, selesaikan 1 rakaat, ya, dengan cepat aja. Selesaikan 1 rakaat, ya. Langsung aja, Pak, langsung aja, Pak. Langsung aja kan.
Nah, kan ini cuma praktek aja. Terus, nah, terus ikuti. Niatnya tetap sholat apa asar misalnya ya, atau duhur. Nah, berdiri terus. Nah, setelah berdiri, Pak Ula tetap berdiri, imam tetap berdiri. Kemudian antum berdua menyelesaikan sendiri-sendiri. Menyelesaikan sendiri-sendiri, sholat sendiri. 1 rakaat, ya. 1 rakaat, ya di situ. Sholat 1 rakaat. Imamnya tetap nunggu, berdiri tetap. Sampai salam. Nah, salam ya, udah selesai salam. Nah, setelah salam nanti mengganti kelompok yang kedua. Antum ke belakang, yang kelompok kedua maju sholat. Nah, gantian. Enggak, beliau enggak sholat. Sekarang baru mulai sholat. Nah, sekarang antum berdua yang jaga, ini mulai sholat. Antum sholat bersama imam. Nah, imam sholat. Nah, lanjut 1 rakaat ya. Oh ya, bawa senjata. Nah, duduk. 1 udah Pak, duduk Pak. Antum kan udah 2 rakaat ya, duduk. Nah, duduk, antum tetap duduk. Nah, antum menyelesaikan 1 rakaat lagi. Ya, sendiri-sendiri menyelesaikan. Iya, boleh. Udah selesai sholat juga. Ya, boleh. Pokoknya menjaga ya. Ya, boleh. Intinya menjaga. Nah, kemudian sudah duduk. Nah, kemudian baru tahiyat bersama, kemudian salam bersama imam. Nah, salam ya. Jadi itu yang masyhur ya, itu yang masyhur. Sudah selesai. Ya. Jadi 1 kelompok ikut bersama imam 1 rakaat mendapatkan awal, mendapatkan takbir lah ya, takbiratul ihram. Yang kedua mendapatkan salam. Mendapatkan 1 rakaat, harus 1 rakaat bersama imam dan mendapatkan salam bersama imam. Itu sholat khauf sudah selesai. Ya. Itu perang yang ketika ya tidak berkecamuk ya. Kalau sedang berkecamuk ya sholat sambil perang, sambil duel ya, gini dengan isyarat ya, dengan isyarat gitu ya, sambil pedang sabet sana sabet sini dengan isyarat ya, misalnya ya ruku nunduk, nanti sujudnya nunduknya lebih rendah gitu, dengan isyarat ya. Tidak berjamaah. Kalau duel nggak bisa berjamaah ya, nafsi sendiri-sendiri itu kalau sedang duel ya, sedang keadaan. Ini menunjukkan juga sholat nggak bisa ditinggalkan gitu ya. Ya sedang duel atau mungkin sedang apa, kalau sekarang kan pakai tembak gitu ya, sedang merayap gitu, sedang tiarap gitu ya, maju mundur ya dengan isyarat ya. Baik. Sedang tiarap, sedang berbaring gitu ya, nggak bisa nongol kena sambar tembak peluru. Ya sambil berbaring itu sholat, sambil tiarap ya.
Taib. Kita baca faedah-faedah dari hadis ini yang dibawakan oleh beliau. Yang pertama, masru'iyatu salatil khauf inda wujudi sababiha. Disyariatkan salat khauf ketika ada sebabnya. Sebabnya tadi khauf ya, bukan karena musuh saja. Mungkin karena binatang buas, ya ada macan turun gunung misalnya, ya mutar-mutar di mana di kampung ini, ya bisa sholatnya praktek semacam itu. Ya tapi kalau sekarang, tapi bisa juga ya apa kaca di sini ditabrak ya, atau gajah ya karena kurang makan turun gunung. Ya intinya itu adalah sebab menjadi takut. Di situ diperbolehkan, disyariatkan sholat khauf. Hadaran aw safaron, baik dia hadir maupun safar. Takhfifan 'alal ummati, ini keringanan bagi umat ini. Ma'unatan lahum, dan pertolongan untuk mereka ala jihadil a'dai, dalam jihad melawan musuh-musuh mereka. Jadi sebagai keringanan, sebagai pertolongan untuk umat ini. Wada'an li sholati fi jama'atin, dan sebagai menunaikan sholat secara berjamaah, wa fi waqtiha muhaddadah, pada waktunya yang telah ditentukan. Jadi walaupun masih dalam keadaan seperti itu takut, masih disyariatkan untuk sholat berjamaah. Ya itu pentingnya Pak, sholat berjamaah. Ya dalam keadaan takut saja masih disyariatkan untuk sholat berjamaah. Ya, namun tata caranya yang sedikit berbeda. Ya, baik. Itu yang pertama. Yang kedua, al-ityanu biha ala hadhil kaifiyah alladhi dzukirat fil hadis. Menunaikan sholat ini dengan tata cara yang disebutkan di dalam hadis ini. Ma'aziyadatin tafsiliyatin fi hadhil wijhah dzukiratha fi syarhi ijmali. Bersama ada sedikit tambahan perincian ya dari beberapa segi yang disebutkan syariat, disebutkan oleh syariat secara umum. Jadi memang ada perbedaan beberapa segi dalam melaksanakan sholat khauf. Istisdadha min ba'di turuk hadzal hadis, ya menambahkan tata cara ya, sedikit berbeda dari tata cara ini sebagian jalan-jalan dari hadis. Yang ketiga, ana harakatal katsirata lil maslahatis shalah aw lidh-dharurah la tubtilus shalah. Dari pembahasan ini, dari hadis ini menunjukkan bahwasanya bergerak banyak ya untuk kemaslahatan sholat atau karena darurat itu tidak membatalkan sholat ya. Jadi tidak membatalkan sholat bergerak kalau gerakan itu karena ada kebutuhan, gatal misalnya ya. Ini kalau nggak digaruk malah tambah nggak kusuk gitu ya. Ya garuk saja, ya biar hilang gatalnya ya. Kemudian sholatnya jadi kusuk ya. Misalnya ditempel di pipinya ada nyamuk, ya tepuk aja dulu gitu daripada malah ya sakit gatal ya. Itu sesuatu yang diperbolehkan, tidak membatalkan sholat ya, tidak membatalkan sholat. Yang penting ada kebutuhan, ada kemaslahatan, apalagi darurah ya, darurat ya. Ini sesuatu yang diperbolehkan, tidak membatalkan sholat ya, kecuali memang tidak ada butuh di situ, banyak gerak ya, gelisah ya, banyak urusan gelisah. Ya kadang-kadang orang juga apa ya, biasa nggak bisa tenang gitu ya, garuk-garuk aja,
padahal nggak gatal. Contohnya lagi misalnya HP bunyi, ya musik lagi. Sedang sholat lupa matikan tadi ya, lupa mengecilkan, maka boleh kita ambil itu HP, ya kita matikan. Dapat panggilan misalnya, kita matikan, ya agar tidak mengganggu. Itu maslahat, ya maslahat untuk dirinya, bahkan jamaah bisa jadi nggak kusuk semuanya ini, ya malah menikmati musiknya. Ya, itu boleh, sesuatu yang diperbolehkan. Ya kadang-kadang kita melihat gitu ada yang musikan sampai akhir. Nah makanya, tapi kan itu kan justru malah nggak bikin nggak kusuk semuanya. Ya itu karena nggak punya ilmu ya. Yang ngebel juga karena nggak diangkat, ngebel lagi, nggak ngerti orang lagi sholat ya. Jadi yang seperti itu diperbolehkan ya. Baik, yang keempat al-hirsud sadid, ya semangat yang sangat alal ityani bis sholati fi waqtiha ma'al jamaah, untuk menunaikan sholat pada waktunya bersama jamaah. Ya, jadi jangan malas-malas ya. Sholat khauf ya, ketika genting, ketika dalam keadaan takut saja kita masih disyariatkan untuk sholat berjamaah pada waktunya. Ya, apalagi ya cuma hujan ya, cuma gerimis ya. Cuma gerimis ya. Kalau hujan masih bisa ya, memang punya udzur. Ya hujan deras. Ya, ini cuma gerimis, ada payung lagi ya. Berangkat ya, insyaallah tambah besar pahalanya ya. Faqad samaha bil adaiha ala hadhihi sifah muhafizatan ala dzalik, dan diperbolehkan untuk menunaikan dengan tata cara ini, ya menunaikan sholat berjamaah pada waktunya tadi dengan keadaan yang seperti ini, menjaga untuk bisa sholat berjamaah pada waktunya, ya walaupun tata caranya sudah berubah. Ini dalam keadaan tadi ya, dalam keadaan takut. Tip. Yang terakhir yang kelima, akhadu ahibbah wa siddatul khadri min adaiddin, ya mengambil siaga, artinya bersiaga ya, dan sangat berhati-hati kepada musuh-musuh agama. Ya, musuh-musuh agama itu harus kita berhati-hati, bisa diserang dengan tiba-tiba. Ya, apalagi dalam keadaan perang. Ya, walaupun sedang istirahat atau mungkin sedang gencatan senjata, tetap kita berjaga-jaga. Juga secara umum, walaupun secara damai seperti ini, tetap kita apa? Berjaga-jaga, mempersiapkan diri, baik mental maupun apa? Jasmani dan rohani gitu ya. Maka fisik juga kita perlu apa? Dijaga biar kuat gitu ya. Untuk mempersiapkan, mau jihad berangkat siap gitu ya. Jangan diajak berangkat siap tapi loyo. Tiap hari juga sakit-sakitan, gimana? Ya, maka jaga kesehatan, jaga kekuatan badan, semuanya dalam rangka mempersiapkan diri untuk jihad menghadapi, ya. Dan itu boleh-boleh saja, dan itu termasuk sesuatu yang disyariatkan, walaupun dalam keadaan apa? Dalam keadaan seperti ini. Maka olahraga untuk persiapan perang itu tetap disunahkan, ya seperti olahraga memanah, apalagi berenang, berkuda gitu ya. Itu semuanya tetap disunahkan. Ya. Tip. Alladzina yabghuna al-awaila lil muslimin, ya, musuh-musuh agama ini yang mereka menginginkan perbuatan jahat ya kepada kaum muslimin. Taib, itu pembahasan hadis yang pertama dalam sholat khauf. Ya, insyaallah paham semua ya. Insyaallah nanti ada beberapa bentuk
lagi ya dalam pembahasan ini. Insyaallah nanti kita praktekkan lagi ya. Kalau praktek nggak ngantuk ya. Tapi mungkin masih ada waktu, silakan ditanyakan kalau ada yang belum jelas.